Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan, selamat berbakti. Mari kita akan membuka ibadah pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Pertolongan pada kita pada ibadah yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan, Allah semesta alam, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pagi ini kami hadir di rumah Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau taat kepadamu Tuhan. Dan terlebih kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicara atas kami, atas setiap kami yang hadir tempat ini Tuhan. Agar kami hidup memuliakan nama Tuhan. Menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Sertai saudara-saudari kami yang masih dalam perjalanan untuk tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau berbakti dan memuji nama Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Gereja Rehoboth, yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Kita mau lihat kiri kanan depan belakang kita mau kasih salam yang paling hangat, senyuman yang paling manis sama kanan kiri depan belakang kita. Karena hari ini kita hadir ke rumah Tuhan untuk merayakan kebaikan Tuhan kita, amin. Siapa yang siap menyembah Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita, sumber kekuatan kita, amin. Semuanya katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. semuanya katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Amin. Oh, sama-sama kita katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, boleh sekali lagi lambaikan tangannya. Kita hadir dengan penuh sukacita untuk merayakan kebaikan Tuhan kita, amin. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin. Selamanya. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat bagi Allah kita, come on. Allah yang memberikan kita kuasa untuk dapat menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita, amin. Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita, come on. Semua tepuk tangan seperti ini, come on.
sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, semuanya katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Semuanya katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Musik pemuji Tuhan kok. Sebat tepuk tangan seperti ini, Wan. Allah kita Allah yang baik, amin. Allah kita adalah Allah yang baik, amin. Dan pagi hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan kita. Kita mau merayakan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mau semuanya. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Semuanya katakan. Bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi lawanku? bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Kau baik Tuhan. Kau sangat baik Yesus. Come to worship you, Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan karena Engkau Allah yang sangat baik Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu hadir. Kau ada selalu menyertai kami Yesus. We worship you Jesus. Mau church sama-sama kita katakan. Kemanakah aku dapat pergi?
menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Angkat tangan, mengangkat hatimu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita berikan kemuliaan apa yang dahsyat bagi Allah kita semua di tempat ini. Katakan bahkan seluruh kebaikan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yesus Tuhan yang kami tinggikan, yang kami agungkan.
menyembahmu Tuhan. Kau hadir Yesus. We come to worship you Lord. We come to worship you Jesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan menemukan jejak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Hidup kami limpah dengan syukur Tuhan karena pertolongan tangan-Mu Tuhan, penyertaan tangan-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan pagi hari ini kami berkumpul di rumah-Mu Tuhan, merayakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua Yesus. We worship you Lord, we worship you Lord. Kau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan dan mengembalikan perpuluhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan bagi kami semua. Dan apa yang kami berikan hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kami kelola, untuk memperluas kerajaan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberi dengan penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Siap mendengar firman Tuhan? Amin. Mari kita akan terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami ucapkan syukur kepadamu Tuhan untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan kami boleh diizinkan Tuhan untuk memberi Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan sungguh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala berkat, segala rejeki yang kami terima semata-mata semua karena anugerah daripada Tuhan. Dan biarlah itu semua kami rela hati dengan sukacita memberi dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, belajar akan firman-Mu. Dan akan kami lakukan di dalam hidup kami. Sertai hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Ungkapkan apa yang Kau rindukan Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Pagi ini kita akan melanjutkan seri eksposisi dari kitab Kejadian 11 hingga 12. Ya, kita akan belajar dari bapak-bapak, dari patriark ya mungkinnya ini bisa disebutnya ya.
Tetapi yang sudah dibuka minggu lalu kita sudah belajar tentang keturunan Nuh ya setelah air bah. Nuh memiliki 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Sebetulnya peristiwa ini cukup menarik kalau dikupas, tetapi kita akan lebih fokus kepada keturunan Sem. Minggu lalu kita sudah belajar silsilah keturunan dari Sem sehingga sampai kepada Terah. Nah, hari ini, minggu ini kita akan belajar tentang tokoh yang bernama Terah. Terah itu siapa? Terah itu adalah ayah dari Abram yang kita kenal sebagai Abraham, bapak orang beriman. Ya. Nah, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Invisible to Man, Priceless to God, begitu ya. Biar gaya aja sih pakai bahasa Inggris. Intinya sebetulnya mungkin di pandangan manusia tidak berarti, tapi di mata Allah berarti, begitu ya. Di mata Allah berguna atau berarti, priceless, sangat berharga begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah Terah ini tidak panjang di dalam Alkitab, hanya 4 ayat tertulis di dalam Kejadian 11 ayat 24 sehingga 31. Saya akan tampilkan di sini. Oh, sorry, kembali. Nah, ini dia. Kalau terlalu kecil mungkin bisa buka Alkitabnya masing-masing. Kejadian 11 ayat 24 sehingga 31. Saya akan bacakan. Kejadian 11 ayat 24. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun. Setelah ia memperanakan Terah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Jadi Lot itu keponakannya Abraham ya. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin, nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Ya. Saudara sekalian, tidak ada catatan yang menjelaskan alasan Terah untuk pergi dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Ya, apakah mungkin karena budaya nomaden pada saat itu? Apakah juga mungkin bencana kelaparan, kita tidak tahu. Atau mungkin juga alasan keamanan politik dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi yang pasti Terah membawa seluruh rombongan keluarganya keluar dari tanah Ur Kasdim menuju Kanaan. Tapi perlu dicatat bahwa Terah tidak pernah mencapai tanah Kanaan. Terah hanya sampai di Haran. Ya, kita tadi sudah baca bersama-sama dan dia mati di sana. Dan kita tahu kelanjutan peristiwanya di mana Allah memanggil Abraham untuk pergi dari Haran menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Begitu ya. Nah, sekali lagi kita tidak tahu alasannya Terah membawa mereka ke Kanaan. Ya. Dan kalau kita baca di dalam pasal 12 dan seterusnya di mana Abram mendapatkan visitasi dari Allah sehingga Abraham dijanjikan menjadi bapa bangsa dan seterusnya. Kita juga tidak bisa menganalisis apa sepak terjang Terah, peran Terah pada saat itu ya. Jadi kisah ini sangat singkat, cukup singkat. Nah, kita mau belajar dari kisah yang singkat ini, apa sih yang kita bisa pelajari, apa yang bisa kita petik. Paling tidak ada satu hal ya, saya dapatkan 3 hal. Yang pertama adalah bahwa setiap manusia memiliki peran. Ya, setiap manusia memiliki peran. Terah memang tidak dibahas panjang, sangat singkat. Beda sama Abraham ya Bapak Ibu, kalau baca di pasal-pasal berikutnya berpasal-pasal berkisah tentang Abraham. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang panggilan terhadap Abraham. Tapi Terah itu perannya kecil sekali. Terah
hanya disebutkan dalam 4 ayat tadi saja. Tapi coba kita bayangkan kalau tidak ada Terah, apakah ada Abraham? Saya kira tidak ada. Memang garisnya harus Terah sebagai ayah dari Abraham. Bapak Ibu, ini adalah satu peran yang mungkin kecil di hadapan manusia. Makanya saya bilang invisible di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah penting. Karena memang harus ada Terah. Saudara, setiap manusia itu memiliki peran. Ya, setiap manusia memiliki peran. Ada satu lagu di dunia sekuler, di lagu-lagu umum, ya, yang dinyanyikan oleh God Bless. Ya, judulnya Panggung Sandiwara. Wah, yang senyum-senyum ketahuan umurnya udah tua nih. Lagu Panggung Sandiwara ini cukup beken ya, walaupun tahun 1977 dibuatnya sama God Bless ya, dan cukup menjadi hits. Salah satu kata-kata di situ yang menarik katakan bahwa dunia ini panggung sandiwara katanya. Setiap kita ceritanya mudah berubah. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar, ada peran berpura-pura. Lalu refrennya, mengapa kita harus bersandiwara katanya. Saudara, hidup ini adalah satu peranan. Kita mengambil satu peranan. Betul ya. Meskipun kita tidak tahu peranan kita ini, kita tidak pernah bisa menebak-nebak peranan kita. Dari kecil kita lahir, kita mengambil peranan sebagai anak. Mungkin remaja, kita mengambil peranan sebagai pelajar. Sehingga saat ini mungkin kita mengambil peranan sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang karyawan. Semua ada peranan. Kalau dalam satu film, Bapak Ibu, kalau kita nonton film, itu ada banyak peranan, betul? Makanya kenapa kalau dalam film itu ada kategori-kategori pemeran utama terbaik, begitu kan ya, kalau Piala Indonesia, Piala Citra. Ya, kalau di Amerika ada Piala Oscar. Dan biasanya ada kategori-kategorinya. Ada pemeran utama, ada pemeran pembantu, betul ya. Ada peran pengganti, stuntman. Itu ada piala-pialanya masing-masing begitu ya. Dan juga ada peran figuran yang cuman lewat doang gitu di belakang begitu. Yang enggak ada dialog, tapi dia penting. Coba bayangkan kalau sekarang saya lagi diambil film begitu ya. Lalu yang ngambil filmnya lagi nge-shoot saya. Terus di sini nggak ada Bapak Ibu, kosong aja begitu. Apa menarik? Enggak. Mungkin Bapak Ibu di sini hanya sebagai figuran. Karena yang disorot kan saya, begitu ya. Tapi figuran itu penting juga, betul nggak? Kalau nggak ada figuran, kosong melompong, terus ini lagi khotbah sama siapa, begitu kan? Tidak menarik, begitu. Nah, masing-masing ada peranan, masing-masing ada kegunaan. Kalau secara karakter ya, kalau dalam film, saya suka mengamati film. Film itu ada yang perannya protagonis, yang boga lakonnya lah, kayak gitu ya, protagonis, tokoh utama. Dia yang jadi tokoh utama. Terus ada peran antagonis, kalau nggak ada antagonis nggak rame kan film kan. Harus ada yang ngelawan si tokoh utama ini. Nah, saudara tahu nggak bahwa di dalam film itu ada yang namanya sidekick? Ada yang tahu sidekick apa? Sidekick itu adalah orang atau peran yang atau karakter yang mendukung tokoh utama dan sering memberi, ya dia berteman dengan tokoh utamanya dan seringkali memberikan humor di situ. Nah, kalau Bapak Ibu suka nonton film animasi, kartun, ada yang namanya Timon and Pumba gitu ya. Pernah lihat ya? Ini adalah sidekick. Kalau dalam film Lion King itu ada yang namanya Dory. Ini adalah pemeran sidekick. Sampingan dia mendukung pemeran utama. Dan biasanya lucu supaya refresh kita ketika nonton. Tegang, ada yang lucu, terhibur kita. Saudara, pertanyaannya adalah dalam hidup ini peran apa yang saudara mainkan saat ini? Apa yang sedang kita perankan pada hari ini?
Dan bagaimana karakter saudara dalam film kehidupan ini? Apakah saudara sedang memerankan protagonis kalau secara karakter? Ataukah saudara sedang memerankan antagonis? Atau mungkin sidekick? Atau mungkin juga kita hanya sebagai pemeran figuran? Mari kita sama-sama merenungkan peran apa ya? Kalau kita belajar hari ini tentang Terah, mungkin kita lihat bahwa Terah ini kayaknya bisa dibilang pemain figuran aja. Tapi bukankah dia penting juga? Sangat penting. Karena kalau tidak ada Terah, sekali lagi tidak ada Abraham. Begitu ya. Mungkin di pandangan manusia kita bukan siapa-siapa. Di pandangan manusia kita gak berarti begitu secara peran. Tapi kita gak tahu, mungkin saja keturunan-keturunan kita atau orang-orang yang berada di sekitar kita merasakan dampak yang luar biasa dari hidup kita. Mungkin kita punya keturunan yang ternyata keturunan ini menjadi orang yang sangat berguna buat dunia dan bahkan juga buat Allah. Mari kita perankan peranan kita dengan baik Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 4 ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Artinya ketika kita sudah dipanggil, kita mengambil peran, maka hendaklah engkau berpadanan dengan panggilan itu. Perankan panggilan itu dengan baik, dengan serius. Ya. Jika Bapak Ibu berperan saat ini, mungkin bapak-bapak berperan sebagai ayah, jadilah ayah yang baik, bertanggung jawab, tegas, mendidik, dan yang paling penting apa? Teladan. Minggu lalu Pak Welem bagikan, saya juga mendapatkan sesuatu yang berharga. Karena ternyata kesalehan ayah itu sangat berperan pada kerohanian anak-anaknya. Nah ini bapak-bapak, kesalehan bapak-bapak ini sangat berperan buat anak-anak saudara. Mungkin ibu yang sering ketemu sama anak, tetapi rupanya anak itu melihat sekali bagaimana ayahnya ini memerankan peran rohaninya. Apakah dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau tidak. Dan itu sangat berperan buat anak-anaknya ternyata. Itu hasil survei jelas. Sebagai ibu, jadi ibu yang penuh kasih. Ibu yang mendidik anak-anak juga. Gak ada tuh istilahnya hanya ibu rumah tangga. Saya sering dengar gitu ya. Kalau ditanya pekerjaan apa, hanya ibu rumah tangga. Kenapa harus pakai hanya? Ibu rumah tangga itu satu pekerjaan yang terhormat Bapak Ibu. Dia mempersiapkan anak-anaknya. Dia mempersiapkan generasi penerusnya. Untuk menjadi orang yang berkualitas. Jadi bukan hanya, itu sulit, itu berat. Coba gantian, bapak-bapak yang jadi bapak rumah tangga. Ripuh kan? Benar tuh? Ya, jadi mari kita lakukan peran kita masing-masing dengan benar. Jangan remehkan setiap peran yang dimainkan Bapak Ibu. Mari kita mainkan dengan serius dan sepenuh hati. Sebagai pekerja mungkin kita, karena kita juga harus mencari nafkah sebagai karyawan, pengusaha atau apapun juga. Mari kita perankan peran kita dengan baik. Kita berlaku jujur, takut akan Allah. Ya, ingat bahwa kita ini adalah agen perubahan. Kita ini terang dan garam yang mewarnai dunia ini untuk berbeda dengan dunia ini. Sebagai orang Kristen tidak sama saja dengan orang dunia. Tapi tunjukkan bahwa kita punya etos kerja yang baik. Ya, berkali-kali saya bawakan dalam dalam teologi kerja. Itu yang pertama. Setiap manusia memiliki peran. Ya, yang kita bisa pelajari dari kisah Terah. Yang kedua, hidup itu singkat Bapak Ibu. Tetapi berdampak. Hidup itu singkat tetapi berdampak. Hidup itu singkat tetapi berdampak untuk siapa? Untuk dunia ini maupun juga untuk dunia yang nanti, kekekalan. Kalau kita baca tadi Terah dikatakan berumur 205 tahun. Mungkin kita pikir 205 tahun suatu umur yang panjang begitu ya dibandingkan orang normal pada umumnya saat ini. Hanya 70 sampai 80 tahun. Tetapi apakah artinya 205 tahun itu dibandingkan kekekalan? Selama-lamanya. Saya suka berpikir bahwa ternyata kita tuh saat ini tuh sedang mempersiapkan waktu untuk masa yang akan datang, yaitu
dalam kekekalan. Berarti benar-benar gak bisa wasting time ya. Gak bisa menyia-nyiakan waktu. Karena hidup itu sangat singkat Bapak Ibu. Ya, hidup itu sangat singkat. Life is short. Saudara kalau kita bayangkan kisah alam semesta ini dibuat sebuah film. Siapa kira-kira tokoh utamanya? Tentu Allah tokoh utamanya. Kenapa? Karena siapa yang mula-mula menciptakan alam semesta ini? Allah sendiri. Jadi kalau saya bisa rangkum mungkin kira-kira seperti ini ya. Kalau saya mengandai-andai bikin film tentang alam semesta ini gitu ya. Kisahnya seperti ini. Kisah bermula saat Allah menciptakan dunia ini. Adegan Taman Eden begitu ya. Lalu kemudian terjadi dosa pertama. Kemudian manusia memberontak kepada Allah kan. Dan kecenderungan hatinya hanyalah berbuat dosa. Makanya kita belajar tentang banjir air bah. Nabi Nuh ya. Menyingkirkan semua kekacauan yang dibuat manusia. Kemudian beberapa abad kemudian Allah memisahkan seorang pria 90 tahun bernama Abram. Dan menjadikannya bapa banyak bangsa. Nah di sini ada peran Terah tadi. Bapaknya Abraham. Dah aja sekelebat. 205 tahun padahal dia hidupnya. Tapi hanya sekelebat mungkin di dalam film tersebut ya. Kemudian ada Yusuf, Musa dan seterusnya nabi-nabi. Klimaksnya apa? Klimaksnya anak Allah. Yesus sendiri yang turun ke bumi. Anak Allah dilahirkan di antara manusia yang berdosa. Ia mengajar para pengikutnya seperti apa kasih yang benar itu, kasih yang sejati itu. Lalu kita tahu anak Allah itu dibunuh, mati dan bangkit kemudian naik ke surga. Nah yang menarik dari film ini belum berakhir. Belum selesai ceritanya. Cuma film ini punya spill. Bahwa pada endingnya, nah karena makanya kita dikasih kitab Wahyu. Endingnya udah tahu nih. Bahwa akhirnya semua makhluk akan menyembah Allah. Karena Allah lah yang akan jadi pemenang. Kita tahu kan peran antagonisnya di situ ada iblis dan sebagainya. Dengan antek-anteknya. Lalu manusia yang berdosa dan sebagainya. Protagonisnya adalah Allah. Nah sekarang pertanyaannya kita di mana ya? Kita ada gak di film itu? Ada Bapak Ibu. Kita mungkin hanya sekelebat 2/5 detik. Mungkin 0,4 detik itu sekelebat sebagai pemeran figuran. Di mana? Ketika setelah Yesus naik ke surga ada kisah Rasul. Lalu kisah Rasul ini para Rasul ini menyebarkan kabar sukacita. Dan kita ada di situ. Ya. Kita sekelebat mungkin ada sebagai umatnya. Nah saudara mungkin perannya sedikit sekali. Short banget, sangat singkat. Sampai pada endingnya adalah kita menyembah Allah di dalam surga. Tapi pertanyaannya apakah dengan sekelebat itu kita mau hidup atau kita menyia-nyiakan waktu yang ada? Tentu tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, karena itu baik kamu makan atau minum ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mungkin kita sedikit sekali waktunya ya. Ada orang yang hidupnya mungkin bisa 80 tahun, 85 tahun. Tapi ada juga orang yang gak nyampe segitu. Ayah saya meninggal umur 38 tahun Bapak Ibu. Masih sehat-sehatnya harusnya logikanya. Masih muda sekali. Tapi siapa tahu, who knows. Yang punya rencana kan Tuhan. Dia mati hanya dikasih waktu 38 tahun. Saya waktu umur 38 tahun deg-degan gitu. Karena saya pikir takutnya mungkin ya namanya juga anak gitu ya. Wah kenapa ya ayah saya meninggal kok muda banget gitu. Saudara kita gak pernah tahu umur kita. Kita gak pernah tahu seberapa lama Tuhan memberikan nafas di dalam hidup kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah apakah dengan waktu yang kita punya kita menggunakannya dengan baik atau tidak. Kita menggunakannya dengan benar atau enggak. Ya. Saudara jadi kalau kita lihat kalau hidup ini sebagai satu film, kita tuh cuman sepersekian detik begitu. Tetapi ini berdampak buat kekekalan, berdampak buat selama-lamanya. Yang konyol ini banyak orang yang menganggap bahwa dirinya itu pemeran utama begitu dalam film. Ya dia merasa bahwa
semua ini adalah pemain figuran gitu ya. Makanya dia menganggap Tuhan itu hanya sebagai figuran. Yang kalau dia lagi susah dia minta Tuhan untuk memberkati dia. Protes ini, protes sana. Saudara, mari kita sadari bahwa ini semua bicara soal Allah. Kalau kita menyimpang dari kisahnya Allah, ya jangan heran kalau hidup kita jadi susah. Hidup kita tidak akan diberkati. Mengapa? Karena kita menyimpang dari jalannya Tuhan. Menyimpang dari filmnya Tuhan. Karena alurnya sudah jelas. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap katanya. Lebih ditegaskan lagi di dalam Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, kalau hidup ini hanya seperti uap yang lenyap, itu benar banget. Karena berapa tahun sih? Teras 205 tahun. Kita mungkin gak tahu berapa tahun. Firman Tuhan katakan 70-80 tahun. Tapi dibandingkan kekekalan yang sangat panjang. Ribuan tahun tidak ada batasnya. Berarti hidup ini yang sangat singkat ini benar-benar final betul. Ini adalah satu waktu yang harus kita gunakan semaksimal mungkin. Saya merenungkan makna ini dan banyak hal yang saya dapatkan, ada beberapa buku yang saya baca. Dan salah satunya adalah mengapa Tuhan bicara banyak tentang mengumpulkan harta di surga. Mengapa Yesus itu bicara banyak tentang harta. Salah satunya sebetulnya karena seringkali manusia itu kan seperti yang Yesus katakan bahwa di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Memang mengumpulkan harta di surga tidak melulu bicara soal uang. Tidak. Salah satunya memang uang. Tetapi kita melakukan apa yang bermanfaat untuk kekekalan, untuk masa yang akan datang. Itu yang sangat penting, saudara. Sekali lagi waktu tidak bisa kita duga. Setiap orang tidak bisa kita duga umurnya. Ada orang yang kelihatannya sehat, tiba-tiba besok dipanggil Tuhan. Betul? Ada orang yang kelihatannya sudah sakit-sakitan, tapi ternyata umurnya panjang. Kita tidak tahu. Tapi yang terlebih utama, bagaimana saudara memerankan peran di dalam hidup ini dengan waktu yang begitu singkat. Ada satu orang yang bernama Jonathan Edwards. Jonathan Edwards ini hidup pada tahun 1703 sampai 1758. Jadi orang ini hanya umur 55 tahun. Hanya 55 tahun dia hidup di dunia ini. Tetapi orang ini luar biasa. Jonathan Edwards adalah seorang teolog, pendeta dan filsuf asal Amerika Serikat yang sangat berpengaruh dalam sejarah kekristenan di Amerika ya. Dia lahir di tanggal 5 Oktober 1703 dan meninggal 22 Maret 1758. Ia dikenal sebagai salah satu pemimpin utama dalam The Great Awakening, kebangkitan rohani besar di Amerika pada abad ke-18. Kalau di Inggris ada John Wesley, di Amerika ada yang namanya Jonathan Edwards. Ini memainkan peran penting sekali dalam kebangunan rohani di Amerika, terutama di bagian utara ya. Khotbah-khotbahnya tuh penuh semangat mendorong banyak orang tuh kembali kepada iman Kristen yang lebih mendalam. Nah saudara, orang ini sangat cerdas. Umur 13 tahun dia bisa masuk ke Yale College. Lalu kemudian dia menjadi rektor di Princeton University tahun 1757. Dan pada akhir hidupnya dia menjadi misionaris di suku Indian. Dan dia banyak sekali menuliskan karya-karya teologis yang berpengaruh buat Amerika. Kita tahu Amerika adalah sentral kekristenan ya pada abad pertengahan, pada abad 1800-1700-an. Nah, dia adalah tokoh yang membangkitkan Amerika pada saat itu. Tapi satu hal yang menarik adalah begini. Dicatat dari 1394 keturunan dari Jonathan Edwards ini hingga hari ini, ada 295 orang yang merupakan lulusan perguruan tinggi termasuk beberapa rektor universitas. 100 orang menjadi pengacara, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi misionaris, pengkhotbah dan penulis terkenal.
80 orang bekerja di pemerintahan termasuk 3 senator Amerika, 3 gubernur negara bagian, 75 orang perwira militer, ada juga 65 orang profesor, 1 orang bahkan menjadi wakil presiden, Aaron Burr. Saudara, 55 tahun dia hidup di muka bumi, tetapi dampaknya, lihat keturunannya luar biasa. Dan yang menarik adalah siapa ayahnya dari Jonathan Edwards? Ternyata ayah dari Jonathan Edwards adalah Timothy Edwards. Ia adalah seorang pendeta di East Windsor, Connecticut dan dikenal sebagai seorang pendidik yang sangat berpengaruh. Timothy Edwards memberikan pendidikan yang ketat kepada anak-anaknya termasuk Jonathan. Selain itu, ibu Jonathan Edwards, Esther Stoddard, katanya adalah putri dari Salomo Stoddard, saya baca di Google ini ya. Seorang pendeta terkenal di Northampton, Massachusetts. Nah, keluarga Edwards memiliki latar belakang keagamaan yang kuat yang kemudian mempengaruhi pemikiran dan karya dari Jonathan Edwards dalam teologi. Minggu lalu Pak Wela membagikan ya bagaimana Allah bekerja melalui keluarga. Rupanya betul bahwa Allah bekerja melalui keluarga Jonathan Edwards ini. Ayahnya Timothy Edwards seorang pendeta yang strict pada anaknya, mendidik kerohaniannya dengan baik. Dan menghasilkan orang yang sangat berpengaruh buat Amerika. Nah, kita bayangkan dalam keluarga yang baik, keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menghasilkan satu dampak yang luar biasa. Dia tidak lama hidupnya, hanya 55 tahun. Tapi semua jasanya dikenang. Dan sejarah mencatat. Dan keturunannya kita lihat bagaimana menjadi berkat. Bapak Ibu, hidup kita singkat sekali lagi. Waktu kita singkat. Tidak pernah tahu kita berapa umur di muka bumi ini. Tapi apakah kita mau memerankannya dengan asal-asalan? Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, mari kita pergunakan kembali waktu yang kita punya. Perankan dengan baik, apapun juga yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mungkin saudara merasa, saya kan nggak menikah misalkan, atau misalnya belum menikah, atau tidak dikarunia keturunan, bukan berarti kita mengabaikan peran kita. Kan kita bersentuhan dengan banyak orang, kita bisa berdampak untuk orang-orang di sekitar kita, untuk teman kita, sahabat kita, mungkin kalau dalam pekerjaan bawahan kita atau bos kita. Kita bisa menjadi berkat buat siapapun juga yang bersentuhan dengan kita. Setiap kita tentu pasti akan berdoa seperti ini, Tuhan jadikan saya saluran berkatnya Allah, begitu ya. Satu kali saya mau sedikit kesaksian. Saya pun sama berdoa, aduh Tuhan jadikan saya berkat buat orang lain. Nah, lalu satu kali ada teman saya yang berusaha di bidang otomotif ya. Dia suka memoles mobil sama pasang kaca film. Nah, kemudian teman saya ini buka bengkel di BKR. Ketika pandemi bangkrut karena ya kita tahulah kondisinya sulit. Dia kontrak di BKR. Nah, kemudian karena ini teman, lalu mobil saya mau dipoles. Saya tanya, di mana sekarang? Udah nggak di situ lagi kok katanya. Sekarang di rumah aja kerjanya. Ya udah saya datang ke rumahnya. Dia bersihin. Saya tanya gimana jadinya, udah nggak bisa kontrak katanya, ya nggak sanggup lah. Jadi sekarang ngerjainnya di rumah aja, kalau ada orderan kerjain di rumah. Udah cuman begitu aja, selesai begitu. Lalu kemudian saya punya grup, di grup WhatsApp tuh ada beberapa begitu ya. Dan salah satunya ada grup motor yang cukup besar anggotanya. Terus ada temen yang tiba-tiba bilang, ada yang punya kenalan untuk pasang kaca film begitu. Nah, yang lain gak ada yang nanggapin. Saya langsung kepikir dia, teman saya ini. Saya langsung bilang, saya langsung kontak, saya kasih tahu ke dia, ya biasalah saya hubungin begitu. Saya kasih nomornya dan sebagainya, saya minta izin dulu dan akhirnya mereka saling tektokan. Singkat cerita akhirnya cocok. Karena ini proyek yang cukup besar, sangat besar. Proyek maungnya Pak Prabowo ya, bikin mobil maung itu ya, yang ada di Bekasi. Ribuan ternyata Bapak Ibu. Dan waktu saya ketemu lagi kan, karena ini teman main sepak bola, jadi pas ketemu kok aduh terima kasih banyak katanya. Karena kok ini
jadi job saya jadi besar sekali cina. Lancar nggak ininya pembayarannya bagus kok cina. Saya udah dapat termin kedua berapa ribu mobil lagi. Bahkan sekarang dia sampai pindah ke Bekasi untuk khusus ngerjain itu. Sehari cuma bisa berapa ratus katanya karena memang bukan dia yang lambat tapi memang produksi maungnya nggak terlalu cepat begitu. Saudara, waktu dia cerita, wah ini berkat Koko nih kayaknya. Bukan, saya bilang ini berkat Tuhan. Saya bilang, saya cuma nyalurin doang. Saya cuma inget. Kok bisa inget juga ya, itu Tuhan yang bikin mungkin ya. Ketika ingat, ada gak yang bisa pasang kaca film. Saya ingat teman saya ini. Saya langsung kontak dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia dapat job yang bagus gitu. Saudara, kadang-kadang peran kita tuh kecil. Tapi berdampak kan buat orang lain. Ternyata buat dia, wah sungguh menjadi berkat begitu. Puji Tuhan, mari kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang dipilih Allah, memiliki peran yang baik dan mempergunakan waktu yang ada. Apa sih yang dituntut Tuhan dari kita? Kalau dalam Mika 6 ayat 8 dikatakan seperti ini, hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Love, mercy, and compassion. Belas kasihan, kasih. Dan mercy itu apa? Belas kasihan ya, seperti itu. Mari kita melakukan peran yang ada dengan mempergunakan waktu yang singkat ini. Oke, yang ketiga apa nih? Oh sorry, saya punya quote-quote di sini. Oke, Matius 6 ayat 19-21 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekali lagi saya nggak bicara soal uang, tidak melulu bicara soal uang. Tetapi harta yang menjadi, kita tuh kalau kita punya harta, betul kan, hati kita tuh ada di harta tersebut begitu ya. Nah saya tertarik dengan, makanya saya garis bawahi dengan warna merah di situ. Matius 6 ayat 19 itu, ini PBTB 2 ya, terjemahan perjanjian baru, terjemahan baru yang kedua ya, yang terbaru ya. Kalau yang sebelumnya tahun 1974 itu tidak ada kata bagi dirimu, tidak ada di situ. Jadi hanya janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Coba Bapak Ibu kalau yang masih punya versi lama kalimatnya seperti itu. Dan itu beberapa kali dianalisis sama para teolog, para pendeta juga di Indonesia. Ini terjemahannya kurang tepat. Karena yang benar itu harusnya janganlah kamu mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi. Nah kenapa ada penting bagi dirimu? Karena kalau tidak ada bagi dirimu, orang jadi beranggapan bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jadi seolah-olah kalau orang yang kaya, orang yang punya banyak uang, itu pasti gak masuk surga. Makanya kan ada Tuhan Yesus juga bilang tuh, lebih gampang unta katanya masuk ke lubang jarum. Nah ini adalah satu pemikiran yang salah. Yang betul adalah jangan mengumpulkan harta bagi dirimu. Jadi bukan semuanya untuk diri kita. Makanya Yesus bilang satu perumpamaan kan waktu ada orang kaya yang membuat lumbung yang besar. Lalu dia bilang istirahatlah katanya karena ada padamu harta yang sangat banyak. Makanlah dan minumlah, bersantailah. Tapi kan Tuhan bilang malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Buat siapa itu semua? Begitu. Jadi ketika kita punya harta yang kita punya itu bukan buat diri kita sendiri. Tetapi untuk menjadi berkat buat banyak orang. Nah ini yang Tuhan ajarkan tentang bagaimana mengumpulkan harta di surga begitu ya. Di samping kita juga berperan kepada Tuhan dalam banyak hal gitu ya. Pengorbanan ini kan bukan cuma uang tapi juga waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah proses kita mengumpulkan harta di surga begitu ya. Jadi dalam waktu yang singkat kita hidup ini kita persiapkan untuk kekekalan. Itu yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. John Wesley berkata seperti ini katanya. Saya hanya menilai segala sesuatu dari nilai yang akan diperolehnya dalam kekekalan. Kita punya ini, punya itu, ini berdampak gak buat kekekalan? Kita melakukan ini, melakukan itu, berdampak gak buat kekekalan?
kalau hanya untuk ego kita, untuk kebanggaan kita, untuk pamer, untuk bikin kita jadi wah dikagumi orang. Nanti dulu ya. Misionaris C.T. Studd berkata seperti ini, kita hanya punya satu kesempatan hidup dan hidup yang hanya satu kali ini akan segera berlalu. Namun hanya hal-hal yang dilakukan bagi Kristus tetap abadi. Amin. Betul kan? Itu yang harus kita jadikan motivasi untuk melakukan peran kita di muka bumi ini dalam waktu yang singkat. Yang terakhir, jangan menyembah Allah yang salah. Nah, ini satu hal yang menarik yang kita harus pelajari dari Terah ya. Yosua 24 ayat 2 berkata seperti ini. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi rupanya ada Allah Yahweh, ada Allah lain. Ada Allahnya Abraham, ada Allahnya Nahor. Dan kata Allah ini digunakan kata yang sama yaitu Elohim. Nah, intinya apa sebetulnya? Ada beberapa ayat kemudian yang juga mempertegas. Kejadian 31 ayat 53 berkata seperti ini. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Saudara, pada saat itu ada satu istilah Allahnya Abraham dan Allahnya Nahor. Ini Kejadian 31 ayat 53 ini kan berkisah tentang Ishak ketika dia melakukan perjanjian dengan Laban. Mertuanya ya, karena Ishak sudah bekerja 20 tahun tetapi diperlakukan tidak adil sehingga dia mau pergi ke Kanaan dan peristiwanya kemudian dikejar sama Laban dan mereka mengadakan perjanjian untuk tidak saling mengganggu dan Ishak berkata seperti itu, biar Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim di antara kita. Jadi Laban itu menyembah Allah yang berbeda dengan Allahnya Abraham. Laban itu punya terafim ya, kan ada peristiwanya kan, dia nyari-nyari terafim yang dibawa sama Rahel. Terafim itu kayak berhala Bapak Ibu. Nah, saudara, apa yang mau saya sampaikan di sini bahwa seringkali kita menyamaratakan, menganggap sama yang namanya Allah. Jadi rupanya ketika zaman perjanjian lama pun, ketika zamannya Ishak, itu ada yang namanya toleransi beragama. Karena buktinya dia bisa menyebutkan ada Allah Abraham, ada juga Allah Nahor. Nah, berarti ini Allah yang berbeda, begitu ya. Makanya dia bilang, ya udah sebagai saksi nih, saya bilang si Ishak bilang kan sebagai saksi di hadapan Allah Abraham, di hadapan Allah Nahor. Kita hidup dalam negara yang memiliki 5 agama yang diakui, betul. Dan kita perlu melakukan toleransi beragama, itu benar sekali. Tetapi toleransi beragama itu bukan artinya sinkretisme Bapak Ibu. Nah, saya kenapa mau nyampaikan ini? Karena ada banyak anak-anak Tuhan sekalipun yang menganggap sama. Kalau ditanya, kan kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Wait, kita tidak menyembah Allah yang sama. Makanya kenapa disebutkan ada Allah Nahor dan Allah Abraham. Kita menyembah Allah, Yesus Tuhan kita. Sementara yang lain menyembah Allah yang bukan Yesus. Kita tidak menyembah Allah yang sama Bapak Ibu. Ini penting buat kita punya punya satu statement bahwa saya menyembah Allah Yesus saja. Yesus Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Banyak orang Kristen yang masih menganggap agama tuh kayak jari tangan katanya. 5 begini. Itu kan 5 jari ujungnya juga ke tangan. Jadi 5 agama ini kan pusatnya sama-sama ke Tuhan. Betul, secara bertoleransi kita sama-sama mempercayai dan kita sama-sama memegang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Betul, dan kita menghormati setiap agama bahwa mereka monoteis begitu ya. Kecuali ada beberapa agama juga yang politeis. Tapi intinya di sini kita tidak menyembah Allah yang sama Bapak Ibu. Kita menyembah Allah yang mana penyelamat kita yaitu Tuhan Yesus. Dan mereka belum tentu. Kalaupun istilah Allahnya dianggap sama, tetapi yang dituju pada saat kita berdoa, pada saat kita menyembah itu tidak sama.
Nah, ini perlu dipertegas ya supaya kita tidak sinkretisme. Kita menganggap bahwa semua agama sama aja. Oh, semua agama sama-sama buat kebaikan, betul. Tetapi tidak semua agama selamat. Ya, kita hanya tahu bahwa di dalam Kristus aja ada keselamatan. Makanya kenapa di dalam 1 Raja 18 ayat 21, Elia begitu tegas berseru kepada orang Israel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Jangan pelin-pelan. Mau nyembah Tuhan, ikut Tuhan beneran. Kalau yang enggak. Jangan seolah-olah, oh saya punya backup begitu. Kan yang Tuhannya sama begitu. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Mari kita punya keteguhan hati. Secara toleransi betul harus kita toleransi. Karena kita juga menghormati sesama umat beragama lain untuk menyembah Allahnya mereka. Tetapi kita punya Allah yang jelas memberikan keselamatan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita pada pagi hari ini menarik satu kesimpulan. Setelah kita belajar kisah Terah, kita belajar dari kisah Terah bahwa setiap manusia memiliki peran. Ya, peran apapun di muka bumi ini mari kita perankan dengan baik. Yang kedua adalah hidup itu singkat, tapi itu berdampak untuk kekekalan. Maukah kita memerankannya dengan baik dengan menggunakan waktu yang singkat ini? Karena ini sekali lagi berdampak untuk kekekalan. Dan yang terakhir, jangan menyembah Allah yang salah. Karena kita punya Allah yang menyelamatkan kita. Yesus sendiri adalah Tuhan kita. Amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapak kami bersyukur pagi ini kami belajar dari kisah di kitab Kejadian tentang Terah, ayah dari Abraham. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan Kau masih beri kami nafas Tuhan. Kau beri kami kehidupan Tuhan. Kami tahu hidup kami bukan satu kebetulan Tuhan. Kami tahu keberadaan kami berarti di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin di pandangan manusia kami tidak berarti, tapi di hadapan Engkau kami berarti Tuhan. Biarlah Tuhan dengan waktu yang kami miliki, kami mau melakukan peran kami di muka bumi ini dengan baik Tuhan, dengan sepenuh hati. Hidup kami Tuhan mungkin singkat Tuhan. Tapi biarlah setiap kami yang hadir di tempat ini akan mempergunakan waktu yang ada dengan baik ya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan persiapan kami untuk kekekalan nanti Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Shalom, saudara, mari berpartisipasi dalam doa rantai Gereja Rehobot yang akan dimulai pada Kamis, tanggal 29 Mei pukul 12 dan selesai hari Minggu, tanggal 8 Juni pukul 12. Saudara bisa mulai mendaftarkan diri dari sekarang melalui dua cara. Secara manual, lewat kertas yang dibagikan dan dikembalikan setelah ibadah, dan secara online melalui website yang akan saudara dapatkan lewat grup ibadah. Pendaftaran doa rantai ditutup pada tanggal 18 Mei 2025. Mari satukan hati bersama dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan saudara, kita sudah hampir menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada kebaktian umum 2 pada hari ini. Saya mau tanya, siapa yang saudara yang baru pertama kali hadir? Tolong angkat tangan saudara. Di bawah. Di atas ada? Ya, puji Tuhan. Hari ini belum ada. Kita berdoa ya supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang boleh melihat ada Kristus dalam kehidupan kita dan mereka boleh tertarik. Mereka boleh percaya pada Tuhan dan mereka juga boleh diselamatkan. Kedua, ada basar sekolah yang tadi sudah lihat. Sekolah Kristen Rehoboth dari TK sampai ke SMA akan melakukan basar tanggal 15 sampai 16 Mei. Di sekolah tentu. Saudara dapat hadir dan saudara kita bisa bersuka cita bersama-sama dengan anak-anak kita dari TK sampai SMA. Saudara bisa melihat bagaimana hasil doa dari kita semua untuk sekolah ini sehingga melalui sekolah ini banyak orang yang boleh diselamatkan dan boleh juga melayani Tuhan. Ketiga, saya ingatkan untuk minggu depan. Minggu depan ada perjamuan kasih. Selesai dari ibadah 2, ibadah KU2. Selesai ibadah KU2, kita akan ke belakang, ke gedung F di lantai dasar. Kita akan mengadakan perjamuan kasih di sana. Nah, bagi saudara yang tentu bertanya, kalau saya mau nyumbang bagaimana? Oh, silakan saudara. Kalau saudara mau nyumbang sesuatu, saudara bisa berhubungan dengan saudara Denny Sambas sebagai ketua Komisi Kebaktian Umum 2, Denny Sambas. Ya, tentu sumbangan dari saudara-saudara di mana kita akan mengucap syukur bersama-sama itu akan diterima dengan penuh sukacita. Selanjutnya doa rantai. Doa rantai yang akan dimulai tanggal 29 Mei, hari Kamis, hari kenaikan Tuhan. Hari kenaikan Tuhan itu adalah hari besar. Ya. Kalau Tuhan tidak naik, kapan dia mau turun? Begitu ya. Untuk kedua kali. Jadi hari Kamis tanggal 29 sehingga tanggal 8 Juni itu 10 hari kita akan mengadakan doa rantai. Doa rantai bersama-sama. Saudara dapat kertas-kertas yang kecil itu bisa diisi atau lewat link KU2. Silakan. Kita akan doa berantai setiap orang setengah jam. Selama 10 hari itu tidak putus-putusnya. Baik. Mari saudara kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Kita berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami itu memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua. Yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami sudah mendengar firman Allah, pesan-pesan Tuhan. Untuk kami semua pada pagi hari ini. Dan selain Tuhan memberikan kami mengerti, mari Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai memberkati kami semua. Baik kami secara pribadi, baik keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan juga pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan,
Angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Shalom, saudara, mari berpartisipasi dalam doa rantai Gereja Rehobot yang akan dimulai pada Kamis, tanggal 29 Mei pukul 12 dan selesai hari Minggu, tanggal 8 Juni pukul 12. Saudara bisa mulai mendaftarkan diri dari sekarang melalui dua cara. Secara manual, lewat kertas yang dibagikan dan dikembalikan setelah ibadah, dan secara online melalui website yang akan saudara dapatkan lewat grup ibadah. Pendaftaran doa rantai ditutup pada tanggal 18 Mei 2025. Mari satukan hati bersama dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.